kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus. Sudah siap beribadah kan? Kita akan mulai ibadah kita dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, mari ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya dan matanya ditutup ya. Nanti Kak Mary akan memimpin kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu kepada setiap kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan tetap mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan Engkau. Dan biarlah Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hendak memulai ibadah kami. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sedang menyaksikan program Mengenal Alkitab. Sesuai dengan namanya, dalam program ini adik-adik akan mendapatkan banyak informasi tentang Alkitab kita. Di video kali ini kita kembali belajar tentang Kitab Keluaran. Nah, bagian kedua dari Kitab Keluaran adalah orang-orang Israel menjadi suatu bangsa. Jadi, sewaktu keluar dari tanah Mesir, orang-orang Israel tentunya telah merdeka dari perbudakan. Tapi mereka belum dapat disebut bangsa. Belum ada undang-undang dasar dan masih banyak hal lagi yang harus dilakukan supaya orang-orang Israel mempunyai identitas sendiri sebagai bangsa. Mereka dapat berdikari dan mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa lain. Kemudian Allah membuat perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai, dan Musa menjadi wakil atau perantara umat dengan Allah. Allah memberikan undang-undang dasar yang dibutuhkan oleh umatnya, dan semua tercatat dalam Kitab Keluaran pasal 19 sampai 24. Salah satunya adalah 10 perintah Allah yang tercatat dalam pasal 20. Hukum-hukum ini adalah pedoman hidup untuk umat Allah dalam hal keagamaan, dalam hal hukum-hukum moral, dan juga perilaku, dan lain sebagainya. Semuanya diatur oleh Tuhan Allah supaya bangsa Israel dapat menjalani hidup yang teratur di hadapan Allah. Akhirnya diadakanlah upacara pengesahan untuk perjanjian ini. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, memberikan kami pengertian untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Berkati juga guru-guru kami yang mengajar kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak harap semua baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun kita tidak pernah bertemu dalam ibadah offline, tapi kakak yakin Tuhan Yesus menyertai dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan. Ayo kita siapkan Alkitab kita. Kita mau belajar bersama-sama. Mari kita buka di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Untuk tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan ingin kita murah hati. Sudah dapat untuk Alkitabnya? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan diri, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati."
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik, di sini kita belajar untuk bermurah hati. Apakah bermurah hati itu adalah hal yang sulit atau hal yang mudah? Kalau kita melihat dari bacaan Lukas 10 ayat 25 ini, bermurah hati kepada orang yang kita sukai atau orang yang ini temanku, dia baik sama aku, ya aku harus baiklah sama dia. Itu hal yang mudah. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak pernah kita kenal atau orang asing, kita gak pernah kenal sama orang ini, tapi orang ini memerlukan bantuan kita, orang ini memerlukan kemurahan hati kita. Kira-kira mudah nggak? Dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ada orang yang pergi ke Yerusalem, yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia kalau kita tahu dibegal lah, dirampok oleh beberapa orang, dirampok, hartanya dibawa, terus semua yang dia punya itu sudah dia bawa. Dia ditinggalkan dalam keadaan yang tidak baik, atau dipukuli, atau dia sudah lemas, atau seperti apa. Nah, setelah itu dalam kondisi yang tidak baik itu, dia kehabisan tenaganya, dia kehabisan kekuatannya untuk dia berjalan sendiri, sehingga dia hanya berharap ada orang yang bermurah hati untuk menolongnya. Saat keadaan seperti itu, datanglah seorang imam turun melewati jalan itu. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya lewat, bahkan dia mestinya berjalan dan menolongnya, dia malah nyebrang dan hanya melihat saja. Begitu juga dengan orang Lewi yang lewat di tempat itu. Sama, dia juga lewat, hanya sekedar lewat saja. Dia melihat, pasti dia melihat orang itu membutuhkan pertolongan, tapi hatinya tidak tergerak. Dan dia malah nyebrang juga dan melewati orang yang sedang memerlukan pertolongan itu. Dan terakhir, ada orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang mungkin dalam satu kisah di sini, Samaria itu orangnya kurang mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan dibandingkan dengan imam dan orang Lewi ini. Orang Lewi dan seorang imam ini, dia adalah ahli dalam agama. Maksudnya mereka mungkin mengenal lebih dalam sebuah agama, tapi mereka tidak mempunyai hati untuk menolong sesamanya manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Sedangkan orang Samaria, dia yang mungkin yang tidak mengenal Allah, dia mempunyai hati untuk dia membantunya. Dia bukan hanya membantunya, dia membalut lukanya, dia membersihkan lukanya. Orang asing yang tidak pernah dia kenal,
dia bersihkan lukanya. Dikatakan dia membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya, lalu menaikkan ke atas keledainya, membawanya pergi ke hotel untuk merawatnya. Bahkan orang Samaria ini memberikan uangnya kepada pemilik hotel untuk merawat orang yang sedang dirampok itu sampai benar-benar pulih, sampai benar-benar sehat. Nah, di sini adik-adik, bukan hal yang mudah untuk kita menolong, bermurah hati kepada sesama kita manusia. Kita terbiasa kalau aku gak mengenal dia, ngapain aku harus bantu dia. Aku gak pernah tahu setiap harinya seperti apa dia. Kalau kepada teman kita yang sering kita mungkin ini aku kasih kalian untuk berbagi kembali, itu bukan hal yang sulit. Kakak yakin, jika kakak dikasih nih sama teman kakak sebuah roti, suatu saat teman kakak butuh satu roti, kakak juga nggak akan berpikir ribuan kali mungkin, aku udah punya roti, oke, kita bagi. Nah, sama halnya seperti itu adik-adik, saat kita mengerti, oh dia sudah baik kepada saya semua, maka saya nggak baik sama dia, bermurah hati kepada dia. Nah, tapi di sini Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya, kita ingin menjadi terang dunia, di mana kita jangan menjadi orang-orang yang hanya baik saja tapi nggak mempunyai hati. Jadi dalam kondisi yang saat ini benar-benar terjadi, pandemi ini benar-benar mengajarkan di mana kita harus berbagi. Jangan kita mengeluh, Tuhan, keadaannya seperti ini, mama papaku sekarang mungkin keadaannya mulai menurun, ekonominya sulit atau gimana. Kita inginnya Tuhan ini nggak murah hati kepada saya. Nah, tapi kita coba lihat di bawah kita, masih banyak orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Mereka untuk makan saja mereka harus ada yang sampai memulung untuk mengambil barang-barang bekas seperti gelas kosong, botol aqua. Mereka kumpulkan itu, mereka jual, mereka hanya untuk makan aja seperti itu. Bahkan di luar banyak PHK, banyak pemberhentian. Kita bersyukur kalau adik-adik sekarang, papa mama dalam keadaan ekonomi yang baik, dalam pekerjaan yang bagus. Marilah kita bersyukur, dan juga jangan lupa jika kita memiliki sedikit lebih, marilah kita bermurah hati kepada orang-orang yang sedang membutuhkan di luar sana. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya, kita juga berbuat seperti orang Samaria ini. Kita tidak memandang apa agama mereka, apa suku mereka, apa status mereka. Maksudnya mereka dari kalangan orang nggak punya, ngapain kita bantu? Jangan seperti itu. Kita buang sekat itu semua. Tuhan mengajarkan kita bahwa dalam bermurah hati, kita tidak boleh memilih kepada siapa. Wah, aku hanya bermurah hati pada mereka aja, orang-orang yang aku kenal. Sedangkan kepada orang asing, kepada orang yang tidak kenal, bagaimana? Jika di suatu saat di jalan kita tiba-tiba ada orang nih butuh pertolongan nih, orang ini butuh pertolongan, apakah kita menunggu orang lain membantu orang yang sedang membutuhkan itu? Tentu tidak, adik-adik. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya, sebagai
anak-anak terang, kita menjadi saluran berkat, saluran kemurahan hati Tuhan, di mana kita sendiri sudah mendapatkan kemurahan hati Tuhan, di mana kita, kemurahan apa sih yang aku dapat Kak dari Tuhan? Kadang kita lupa kemurahan apa yang kita dapat dari Tuhan. Coba adik-adik waktu pagi hari, adik-adik bangun, stop, jangan cari HP dulu, bangun, duduk, pejamkan mata, tarik nafas. Kalau kita bisa bernafas seperti itu, kita bisa menghirup oksigen dengan baik. Itu adalah kemurahan dari Tuhan yang begitu besar pada kita. Ucapkan, jangan lupa ucapkan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini suatu kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Coba kita sering belajar untuk kita bermurah hati dalam segala perkara. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan sangat murah hati kepada kita. Biarlah kita juga menjadi saluran murah hati Tuhan bagi sesama kita. Siapa sesama kita? Apakah orang yang hanya seiman dengan kita? Bukan. Sesama kita adalah semua yang Tuhan manusia ciptakan. Meskipun itu agama berbeda, meskipun sukunya berbeda, atau warga negara berbeda, tapi saat kita bisa membantu orang lain, marilah kita bantu, marilah kita bermurah hati. Biarlah kita semakin hari semakin menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kita menjadi anak Tuhan yang boleh melakukan hal yang baik yang Tuhan inginkan kepada kita, sehingga kita melakukan demikian juga untuk kemuliaan Tuhan. Jadi melalui hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah orang lain melihat, oh, dia anak Kristen ya, dia anak Yesus, dia memang berbeda dari orang lain. Itu yang Tuhan ingin, untuk kita boleh menjadi saluran kemurahan hati Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ayo adik-adik, kita buang sekat, kita buang ego kita untuk aku hanya mau membantu A, B, C, D, E, F, G. No, kita mau membantu dari A sampai Z. Tuhan ingin kita membantu semua orang, membantu sesama kita yang membutuhkan, dan kita menjadi saksi hidup Tuhan, saksi kemurahan Tuhan, di mana Tuhan begitu besar menjaga kita, memberkati kita, dan menyertai kita. Setia, Tuhan tetap setia dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, untuk firman hari ini, marilah kita tetap tanamkan, saya harus bermurah hati pada siapapun, karena Tuhan Yesus lebih dulu bermurah hati bagi saya dan keluarga saya. Ingat, setiap hembusan nafas ini adalah kemurahan dari Tuhan, di mana Tuhan ingin saat kita menghembuskan nafas ini, menghirup udara, itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan, di mana saat kita bisa menghirup dengan bebas, bertanda Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah lalai menjaga hidup kita. Jadi adik-adik, setiap hembusan nafas ini adalah kemurahan Tuhan. Jadi setiap
kita ada orang yang memerlukan, ayo kita saling bermurah hati. Apa yang kita ada, bolehlah kita berbagi meskipun kita tidak mengenal, meskipun kita tidak seiman, meskipun kita tidak sehubungan darah, tapi biarlah melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kakak harap ayo kita berbuat seperti orang Samaria, bermurah hati kepada siapa saja yang memerlukan. Jadi adik-adik, ingat, Tuhan ingin kita seperti orang Samaria yang mempunyai hati yang murah hati. Sulit? Enggak. Saat kita ingat bahwa hidup kita adalah kemurahan dari Tuhan, maka tidak ada yang sulit untuk kita melakukan hal itu. Ingat adik-adik, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memeteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk semakin hari boleh selalu melakukan firman Tuhan. Ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami, menyertai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, harapan kami, ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.